Doa properti jabatan ini. Yang kelima, pengumuman Ibu Ratna Marlina dari Pekanbaru. Yang keenam, doa berkat dari Pastor Syar Brunan, dan ketujuh selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja CLCC online via Zoom hari Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023. Mari kita menunggu teman-teman yang lainnya, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Pada malam hari yang indah ini kami boleh kembali bersama-sama saudara-saudara untuk datang beribadah ke hadapan-Mu. Ini selalu menjadi kerinduan dalam hati kami dan depan kami ya Tuhan, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa dalam pujian dan penyembahan Kau hadir ada di tengah-tengah ibadah kami dan memberkati ibadah kami ini. Pimpin ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kami yakin percaya, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang sedih Kau berikan penghiburan, yang jalan susah Kau berikan jalan keluar buat kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dan kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kami persilakan Pastor untuk Praise the memimpin. Lord. Amen. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Dengan segenap hati kita, haleluya. Engkau layak Tuhan disembah, Engkau layak Tuhan kami tinggikan pada malam hari ini. Haleluya. Jesus Christ, we love you, we love you. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus, kami datang untuk memuja, menyembah-Mu. Satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Haleluya, Yesus, kami puja, bersama katakan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan, Yesus kami puja, oh kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu. Kami datang menyembah-Mu, sembah dan puji penuhi tatamu selama-lamanya, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja atas Indonesia. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Engkau adalah Raja yang berkuasa sampai selama-lamanya.
Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Kita pujikan pujian ini sama-sama bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Oke, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yeay. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dengan sukacita semuanya katakan sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dengan sukacita sama-sama bertepuk tangan, sambil goyang ke kiri, goyang ke kanan, badan menjadi sehat, tubuh menjadi segar. Haleluya, amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Mari semua yang percaya angkat suaramu. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Yeay, tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau ada di sini Tuhan, kami akan siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan malam ini. Mari Tuhan berbicara sebab kami ini mendengarnya. Haleluya. Amen, amen. Terpujilah Tuhan, Allah El Shaddai, kami tak usah takut, tak usah bimbang, tak usah khawatir ya. Immanuel, Allah menyertai kita sampai hari ini. Haleluya. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada, Engkau Tuhan tetap menyertai kami. Haleluya. Aku takut
Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus tak usah cemas, Dia memberkati. Mari kita dapat sama-sama katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Kuasa. Bersama berkatnya, berkatnya melimpah. Tuhan yang menjadi penolong bagi kami, sekalipun dalam lembah, Tuhan Engkau ada bersama kami. Kau diberikan yang susah, kuat yang lemah, beri kekuatan. Lalu mati malam ini, mari katakan sama-sama, Haleluya Yesus Christ. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Mari bersama katakan, Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Katakan, Dia memberkatiku. Mari angkat suara mulia dan Tuhan semuanya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Kuasa. Berkatnya besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami sambut berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Nya melimpah. El
menyembahmu. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang mari bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari kota Kediri. Silakan Bu Magdalena untuk doa singkatnya, dipersilakan. Haleluya. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tiba saatnya Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dengan hati yang mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Amin, praise the Lord. Luar biasa doa yang sangat indah sudah dinaikkan oleh Ibu Magdalena ya, sangat singkat tapi persis kena ya. Oke, luar biasa. Tuhan memberkati Ibu Magdalena untuk doanya malam ini ya. Dan selamat datang bersama kita pada malam ini Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong, dan Ibu Ong Gyo Kim sudah bersama kita ya, Pak Wongtir dan Ibu Ratna Marlina, tentunya semua kita ya. Malam ini orang-orang yang berbahagia. Amin. Sama percaya bahwa El Shaddai Allah Maha Besar ada bersama dengan kita saat ini. Lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, senang sekali Bapak Ibu. Mari kita akan dengan segenap hati kita akan mendengar akan firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Semua kita malam ini sudah hadir, puji Tuhan ya, untuk menikmati firman Tuhan. Dan nanti setelah firman Tuhan akan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo. Amin. Oke, mari kita lihat firman Tuhan malam hari ini dalam sebuah tema, yaitu masih ada penolong yang lain. Amin. Kalau penolong yang engkau harapkan tidak bisa menolongmu, suamimu tidak bisa menolongmu, istrimu tidak bisa menolongmu, anakmu tidak bisa menolongmu, orang tuamu tidak bisa menolongmu, menantumu tidak bisa menolongmu, mertuamu tidak bisa menolongmu, kakekmu, nenekmu, mbahmu tidak bisa menolongmu, orang-orang yang ada di sekelilingmu tidak bisa menolongmu, maka dengarkan baik-baik saudara-saudara, masih ada seorang penolong yang lain. Nanti kita akan lihat siapakah dia itu. Apakah uang, apakah harta, apakah gaji, apakah deposit di bank yang menjadi penolongmu? Ternyata bukan itu, saudara-saudaraku ya. Semua akan lenyap, semua akan hilang, semua akan meninggalkan saudara dan saya. Orang-orang yang dekat dan engkau kenal yang bersamamu suatu hari akan juga pergi meninggalkanmu. Tapi seorang penolong yang lain, dia akan tetap ada bersama dengan kita. Haleluya. Penolong yang lain selain Yesus itu bukan dukun, bukan dokter, bukan orang pintar, bukan ahli ekonom, bukan sejarawan, bukan orang-orang yang engkau harapkan dan engkau andalkan. Tapi kita akan lihat siapa sesungguhnya penolong yang lain yang kita harapkan itu ya. Mari kita lihat dulu nas bacaan Alkitab malam hari ini. Dan saya ingin bertanya kepada kita sekalian, berapa banyak saudara malam ini yang hari ini sedang membutuhkan, sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tolong lambaikan tangan di hadapan Tuhan, dan mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Pada waktu engkau sakit, siapa yang menyembuhkan engkau? Pada waktu engkau dalam kesesakan berbeban berat, siapa yang akan menolong engkau? Pada waktu engkau dalam keadaan terpuruk jalan buntu, siapa yang akan menolong engkau? Pada waktu engkau dalam keadaan tertekan dan menderita, siapa yang akan menolong engkau? Pada waktu engkau menghadapi tekanan, himpitan, musuh datang, dan masalah datang bertubi-tubi, siapa sesungguhnya yang bisa menolong engkau? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita harapkan ya. Dan malam ini kita akan lihat siapa penolong yang lain itu. Kita akan lihat dulu ayatnya. Mazmur 30 ayat 11, ini adalah ungkapan hati Daud, doa dia di hadapan Tuhan. Kepada sahabat kita Ibu ADC dipersilakan. Ya,
Mazmur 30 ayat 11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolongku. Amin. Amin. Sebuah doa yang dinaikkan oleh sang pemazmur di hadapan Tuhan ketika dia mengalami persoalan, mengalami masalah, baik dalam keluarga maupun mengalami masalah dalam berbagai macam pertemanan, persaudaraan, atau dalam kehidupan sehari-hari. Dia berkata di hadapan Tuhan malam ini, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolongku. Artinya apa, saudara-saudara? Dalam persoalan, dalam segala masalah beban berat, Daud sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, ya. Dan dia berkata, jadilah penolongku. Meskipun istri tidak bisa menolongku, suami tidak bisa menolongku, anak orang tua tidak bisa menolongku, mertua menantu tidak bisa menolongku, orang-orang terdekatku, saudara sepupu sekandung tidak bisa menolongku, maka hari ini yang menjadi penolongku adalah Yesus. Dokter tidak bisa menolongku, orang-orang hebat, orang-orang pintar, bahkan dukun-dukun yang punya ilmu gaib pun tidak bisa menolongku. Aku percaya ada seorang penolong yang lain yang akan menolong hidupku. Katakan amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan adalah penolong. Katakan amin. Ya, bagi siapa? Bagi orang yang berdoa. Katakan amin. Berdoa dengan apa? Dengan iman. Dia minta belas kasihan Tuhan baginya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini yang dialami oleh Raja Daud saat dia dalam persoalan, dalam beban berat, pergumulan. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia sudah mencoba ke sana kemari, tidak ada pertolongan. Dia menoleh ke kiri ke kanan, tidak ada pertolongan. Dia menoleh ke bawah, ke samping, kanan kiri, tidak ada pertolongan, ke depan ke belakang tidak ada pertolongan. Pada waktu dia menoleh ke atas, ada Tuhan Yesus Kristus. Dari sanalah akan ada pertolongan baginya. Katakan amin, ya. Dan hal ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Wow, luar biasa. Saudara-saudara, dari ayat ini kita pelajari ada 3 kebenaran tentang siapakah yang mengetahui rahasia berjumpa dengan sang penolong atau penolong yang lain. Saudara-saudara, itu siapa yang bisa berjumpa dengan penolong yang lain? Kira-kira apa kriterianya? Mari kita lihat. Dia adalah orang yang memiliki 3M. Untuk engkau bisa mendapatkan pertolongan dari penolong yang lain, engkau perlu memiliki 3M. Apa itu 3M? Ini bukan uang 3 miliar, ya. 3M ini adalah langkah iman. M yang pertama untuk mendapat penolong yang lain, yaitu minta kepada Bapa di sorga, ya. Tujuannya apa? Agar diberikan Roh Kudus itu seorang penolong lain. Jadi malam ini, saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah seorang penolong yang lain. Siapa penolong yang lain? Selain Yesus, Roh Kudus. Bukan dukun, bukan dokter, bukan siapa-siapa, tapi Roh Kudus, yaitu Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Yesus sendiri. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat yang ke-16. 16, ya. Aku meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Amin. Ini yang Yesus sampaikan kepada para muridnya pada waktu dia rencana akan pulang ke sorga. Dia tahu hati murid-muridnya bakal sedih, bakal susah. Mereka mengalami kehilangan satu sosok yang selama ini bersama dengan mereka. Waktu mereka susah, waktu mereka senang, waktu mereka sehat, waktu mereka sakit, waktu mereka dalam kekurangan, waktu mereka dalam keadaan kelimpahan. Sosok Yesus ini ada bersama dengan mereka, ya. Susah senang, hidup mati bersama Yesus. Dan pada waktu Yesus beritahu dia akan naik ke sorga, dia akan pulang ke sorga, yaitu rumah Bapa yang kekal. Dia bilang dia akan minta kepada Bapa, dan Bapa Ia akan memberikan kepadamu, murid-muridnya ini, seorang penolong yang lain. Saudaraku, ya, seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, saudaraku, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, pada malam hari ini, saudaraku, tema yang diangkat yaitu masih ada penolong yang lain. Amin. Penolong yang lain itu bernama Roh Kudus, ya. Dan bagaimana engkau bisa mendapatkan
pertolongan dari penolong yang lain, yang pertama engkau perlu minta kepada Bapa seperti Yesus minta kepada Bapa ya, agar apa? Diberikan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah seorang penolong yang lain. Katakan amin. Saudara, pada waktu engkau susah, ingatlah bahwa ada Roh Kudus yang akan menolong saudara pada waktu engkau susah. Pada waktu engkau sedih, Roh Kudus akan menghibur hatimu. Pada waktu engkau dalam keadaan lemah, Roh Kudus akan memberi engkau kekuatan. Pada waktu engkau dalam keadaan kesesakan, Roh Kudus akan memberi engkau kelegaan. Pada waktu engkau merasa tidak berdaya, engkau lemah, tidak mampu, Roh Kudus akan memberi kekuatan, kemampuan bagimu ya. Yesus memang secara fisik, secara tubuh jasmani atau tubuh insani, saudaraku ya, tidak ada lagi di bumi, tapi rohnya yaitu Roh Kudus ada di bumi, dan firman-Nya yaitu perkataannya ada di bumi. Jadi semua kita tentu malam ini yang dalam persoalan, dalam kesesakan, kita butuh firman Tuhan setiap hari, baik pagi maupun malam kita butuh firman Tuhan sebagai makanan bagi roh kita, yang mengenyangkan roh kita, yang memuaskan hati kita selaku, yang menyegarkan jiwa kita. Wow, baru disitulah kita benar-benar puas, kita kuat ya, bersama dengan Roh Kudus, dan firman Tuhan juga menguatkan kita semua. Mari kita lihat yang kedua, apa langkah yang kedua untuk saudara masih ada penolong yang lain selaku, dan bagaimana bisa mendapatkan pertolongan dari penolong yang lain yaitu dari Roh Kudus. Yang kedua, dia punya M yang kedua. M yang kedua yaitu mengenal. Katakan mengenal. Mengenal dan apa? Dan menerima Roh Kudus, yaitu roh kebenaran di hidupnya. Roh Kudus siapa? Roh kebenaran. Selain dia adalah roh penghibur yang menghibur saudara pada waktu susah, dia juga adalah roh kebenaran yang akan menuntun saudara ke dalam kebenaran, dan dia menyertai saudara sekalian. Kita lihat Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Amin. Yesus tegaskan, saudaraku, yaitu roh kebenaran. Siapa roh kebenaran? Yaitu Roh Kudus ya. Penolong yang lain ini disebut juga selain roh penghibur, dia roh kebenaran ya, saudaraku. Roh kebenaran tugasnya apa? Menuntun, membawa, membimbing saudara dan saya ke dalam kebenaran. Nah, tetapi kenyataannya dunia ini tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Kenapa, saudaraku? Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Sama seperti begini, saudaraku. Kalau ada orang asing, orang luar datang ke rumah saudara, karena engkau tidak kenal dia, pasti engkau tidak akan membuka pintu rumah untuk menerima dia masuk dalam rumahmu. Betul? Kenapa? Karena engkau tidak mengenal dia. Karena engkau belum pernah melihat dia. Siapa orang ini? Engkau dalam tanda tanya, ini jangan-jangan sesuatu yang bisa membahayakan, mengancam nyawa saya ini ya. Kebanyakan orang di kota besar seperti itu. Kalau orang yang tidak dikenal, yang dia belum pernah tahu asal-usul siapa orang itu, dia pasti tidak mau membuka pintu rumahnya. So, paling dia tutup pintu rumahnya, saudaraku. Supaya apa? Dia tidak sampai mengalami keadaan-keadaan yang diinginkan, saudaraku. Nah, saudara kasih Tuhan, sama juga Bapak Ibu sekalian, dunia ini tidak dapat menerima Roh Kudus. Kenapa? Sebab dunia tidak melihat Roh Kudus, namun saudara saya melihat Roh Kudus ya. Dan kenapa dunia tidak bisa menerima Roh Kudus? Karena dunia tidak dapat mengenal dia. Saudara kasih Tuhan, jadi kita bisa saling mengenal. Ini karena setiap hari kita saling melihat, walaupun melalui media Zoom ini ya, lewat layar kaca Zoom ini, monitor ini, kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Oh, saya lihat ada Pak Lukas, ada Ibu Kesia, ada Ibu Onggyo Kim, ada Ibu Meliawati, ada Pak Wongtir, ada siapa lagi, saudaraku? Ibu Marta, Ibu ADC, ada Ibu Ratna Marlina, ada Pak Jonathan Ponidi, ada juga Ibu Magdalena, ya, ada anak-anak Cindy James, Johan, ada Ibu Sinta, jadi dan seterusnya. Jadi kita ini karena setiap hari kita saling ketemu, jadi saling mengenal ya, sehingga itu membuat hubungan kita jadi dekat, saudaraku.
Tapi kalau orang yang belum pernah kita dengar siapa dia, yang belum pernah kita lihat, tiba-tiba dia muncul, ya kita belum mengenal dia, pasti kita tidak akan menerima dia. Itu sebagai contoh umum ya. Nah, demikian kita dengan Roh Kudus seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu, supaya engkau bisa mengenal Roh Kudus, saudaraku, engkau bisa melihat dia, maka setiap hari engkau intim dengan dia. Ya, saudaraku. Buka hati saudara bagi Roh Kudus malam ini, biarkan Roh Kudus penuhi hatimu. Jangan tunggu setahun sekali pada waktu hari Pentakosta baru engkau minta Roh Kudus ya untuk penuhi engkau, tapi setiap hari engkau minta Roh Kudus penuhi engkau, saudaraku ya. Dan saya percaya ketika Roh Kudus memenuhi hati dan jiwamu, hatimu tidak susah lagi, hatimu akan tenang, hatimu akan damai, hatimu akan berglori. Kenapa? Karena dalam hatimu ada Roh Kudus. Kenapa? Karena di dalam hatimu ada firman Tuhan. Amin. Orang Kristen yang hatinya ada Roh Kudus, orang Kristen yang hatinya ada firman Tuhan, meskipun hari ini dia ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan, dia tidak susah, dia tidak sedih, dia tidak takut. Kenapa? Karena dia yakin ada penolong yang lain yang akan menolong dia, yaitu siapa? Roh Kudus ada dalam hatinya. Katakan amin ya. Ini rahasia iman yang kedua. Mari kita lihat rahasia iman yang ketiga, saudaraku. Masih ada penolong yang lain, saudaraku. Dan siapakah orang yang mengenal penolong yang lain, dan apa kriteria untuk saudara dan saya bisa mendapatkan pertolongan dari penolong yang lain, yaitu Roh Kudus? Dia yang ketiga punya M yang ketiga. M yang ketiga itu bernama mengakui. Mengakuinya bagaimana, saudaraku? Mengakui bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan dia sebagai yatim piatu. Amin. Mari kita lihat ayatnya ya. Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Amin. Ini adalah kabar baik yang luar biasa, saudaraku ya. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, saudaraku, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, namun aku menyambut engkau. Sekalipun orang merasa orang tuanya, ayah dan ibu sudah meninggalkannya, dia merasa seperti yatim piatu. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya ya. Saudara kasih Tuhan, ya kami memang secara fisik orang tua sudah meninggalkan kami, sudah tidak ada ya, dua-dua. Baik ayah maupun ibu, opa dan oma sudah pergi. Tapi ada Roh Kudus, yaitu Roh Kudus ini yang akan menjadi penolong bagi kami semua. Amin. Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Oh, luar biasa ya. Orang-orang yang merasa dirinya sebagai yatim piatu itu tidak ditinggalkan Tuhan. Amin. Jadi artinya apa? Tuhan selalu ada untuk menemani, ada untuk menyertai. Dengan kata lain Tuhan mau bilang, sekalipun orang tuamu, sekalipun ayahmu dan ibumu sudah tidak ada, tetapi aku tidak meninggalkanmu. Aku ada bersamamu. Amin. Ya, aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Jadi ini rahasia iman yang ketiga, saudaraku. Masih ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, saudaraku. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan dari penolong yang lain? Kita perlu mengakui dulu. Mengakui bagaimana? Mengakui bahwa Tuhan Yesus itu tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Mungkin suatu hari istri bisa meninggalkan suami, atau sebaliknya suami bisa meninggalkan istri, ya. Atau bisa saja anak meninggalkan orang tua, atau orang tua meninggalkan anak, atau saudara meninggalkan saudaranya. Tapi yang namanya Tuhan Yesus, dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Mungkin sahabat baik, sahabat dekat, orang-orang yang sebelumnya itu baik dekat denganmu meninggalkanmu. Tidak apa-apa. Tapi Tuhan tetap ada bersamamu. Dan itu yang menjadi satu penghiburan bagi saya secara pribadi. Di dalam melayani Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan itu selalu ada, saudaraku ya. Di saat-saat saya butuh pertolongannya, Tuhan selalu menyatakan pertolongan itu. Dan saya percaya malam ini setiap saudara yang hadir juga, saudara di saat membutuhkan pertolongan itu selalu Tuhan nyatakan kepadamu. Amin. Haleluya, haleluya. Dan sekarang kita lihat hasilnya apa? Masih ada penolong yang lain. Bagi semua kita yang membutuhkan pertolongan Roh Kudus, ini dia. Yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia disertai oleh Roh Kudus. Sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya, ya.
Kalau orang tua kita ini hidup bersama dengan kita cuma untuk beberapa waktu saja ya. Anak hidup dengan kita cuma untuk beberapa waktu saja. Bahkan saudara bersaudara hidup dengan kita cuma beberapa waktu saja. Teman baik, teman dekat pun hidup dengan kita beberapa waktu saja. Satu hari mereka pun akan meninggalkan kita. Tapi Tuhan Yesus akan tetap menyertai kita selama-lamanya. Kita lihat dulu ayatnya ya. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Amin. Bagi orang yang membutuhkan uang, dia akan merasa bahagia ketika dia mendapatkan uang sebagai penolong dalam hidupnya. Bagi orang yang dalam keadaan kesendirian dan dia sangat membutuhkan teman hidup dan bagi dia itu merupakan sesuatu yang membahagiakan hatinya. Tapi di atas semua yang kau butuhkan, baik uang, baik siapapun, saudaraku, saya percaya bahwa kita sangat-sangat membutuhkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Yang lain itu akan suatu hari meninggalkan kita, tapi Roh Kudus akan tetap bersama dengan kita. Dialah harta kita yang abadi selama-lamanya. Amin. Engkaulah Raja ya, engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan kuhargai. Yesus kukagumi, itu ada pujian seperti itu. Amin. Mari kita lihat saudaraku, hasil yang kedua dari tema yang berbicara masih ada penolong yang lain bagi kita semua yang tentunya membutuhkan saudaraku pertolongan dari Roh Kudus. Ini hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia disertai Roh Kudus. Roh Kudus yang mana saudaraku? Roh Kudus yang diam di dalam dirinya. Kalau engkau sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam dirimu, mengapa engkau harus susah, mengapa engkau harus sedih, mengapa engkau harus takut, mengapa engkau harus khawatir, mengapa engkau harus putus asa? Engkau perlu, saudaraku. Ada Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan, Roh Allah, diam di dalam kamu ya. 2 tahun yang lalu kita sedang berbicara tentang everlasting spirit, yaitu roh yang kekal. Saudara masih ingat? Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani masih ingat nggak, saudaraku ya? Memakai kata ruah ya, memakai kata pneuma yang artinya angin atau yang artinya yaitu roh, saudaraku ya. Itu arti dari Roh Kudus. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Amin. Kurang apa lagi, saudaraku? Dia sudah diam di dalam kita, lalu dia pun menyertai kita, saudaraku. Kemanapun engkau pergi, engkau melangkah, engkau berjalan, engkau tidak usah khawatir, tidak usah takut. Bagaimana dengan kehidupanku, bagaimana dengan orang-orang di rumahku, enggak usah takut. Roh Kudus ini yang diam di dalam kamu akan menyertai kamu, saudaraku. Ini luar biasa, Bapak Ibu ya. Di dalam dirimu itu ada roh yang tak terbatas. Itu roh yang luar biasa, saudaraku, yang membuat engkau berjalan melampaui batasan-batasan manusia, melampaui batasan-batasan secara ilmu medis. Nah, inilah Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita sekalian ya. Jadi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia disertai Roh Kudus. Bilang amin. Dan setelah itu Roh Kudus yang diam di dalam dirinya, saudaraku, akan menuntun kita semua, saudaraku, ya, untuk berjalan makin hari makin dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, ini dia bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Ada jaminan. Siapa yang menjamin kita semua, saudaraku? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Ada jaminan dia bertemu Yesus saat Yesus datang pada kali yang kedua. Bilang amin. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Amin. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim apa? Yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
Jadi Yesus akan datang pada kali yang kedua. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang hatinya mencintai Dia. Kepada orang-orang yang setia melakukan firman-Nya. Kepada orang-orang yang terus mencari wajah-Nya. Kepada orang-orang yang terus mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Kepada orang-orang yang terus setia memuji menyembah Tuhan. Nah, Yesus ini datang kepada mereka, saudaraku. Untuk apa? Untuk diangkat, dibawa pergi ke sorga. Ya, saudaraku, di dalam Yohanes 14, ayat yang pertama, kedua, dia berkata, sebab di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, yaitu di sorga Yesus berada, dan dia juga ingin pada waktu dia datang kembali ke bumi, dia bawa kita juga ke sorga. Nah, untuk sampai ke sorga, ada syarat yang harus engkau miliki, saudara-saudaraku, yaitu bernama kesetiaan, saudaraku ya. Jadi iman dari kata emun yang artinya kesetiaan. Saudara kasih Tuhan, karena Alkitab berkata, Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati, bukan setengah mati, saudaraku. Sampai mati. Kalau setengah mati itu nanggung ya. Sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi bukan sekedar masuk ke surga saja, tapi Tuhan akan menghadiahkan mahkota kehidupan kepadamu. Engkau yang setia kepada Tuhan diberikan mahkota kehidupan. Suatu hari ketika kita di sorga, saling berpandang-pandangan. Kira-kira nih, siapa di antara kita yang mahkotanya paling besar? Siapa di antara kita mahkota kehidupannya paling banyak? Ya tentu kita tahu bahwa dia adalah orang yang setia, yang lain tidak setia, dia tetap setia, maka dia mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, bukan sekedar masuk sorga, tapi ada bonus, yaitu mendapat mahkota kehidupan. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian dengan sebuah tema yang sudah kita diskusikan, kita bicarakan malam ini, masih ada penolong yang lain. Jika uang tidak bisa menolongmu, jika harta tidak bisa menolongmu, jika kekayaan tidak bisa menolongmu, jika segala sesuatu yang dibanggakan, yang dicari oleh bangsa-bangsa itu yang tidak mengenal Allah, tidak bisa menolongmu, maka ketahuilah malam hari ini ada seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Tuhan berkati kita semua di malam hari ini dan kita akan berdoa. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Ong Gyo Kim akan berdoa buat firman Tuhan ini. Haleluya. Ya, shalom, selamat malam. Ya, Kita shalom. berdoa. Amin. Ya, Bapak kami yang di surga, firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan-jalan hidup kami. Tuhan, firman-Mu malam ini Tuhan, menguatkan kami anak-anak-Mu yang di Zoom malam ini. Amin. Biarlah kami Tuhan selalu mengimani bahwa Engkau selalu beserta kami. Yes. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Amin. Engkau Allah, Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Nisi. Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri ya Bapak. Amin. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan. Biarpun Tuhan semua meninggalkan kami, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin Tuhan. Karena Engkau Allah kami ya Tuhan yang hidup. Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Amin Tuhan, biarlah Engkau nyatakan segala keajaiban-keajaiban-Mu, mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan. Kepada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sakit. Ya Yesus. Biarlah dia percaya ya Tuhan. Amin. Bahwa Engkau Tuhan akan membalikan semuanya ya Tuhan. Yes. Akan menyembuhkan dan memulihkan Tuhan. Amin, terjadi dalam Karena nama Tuhan Yesus. kami percaya ya Tuhan. Orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yes, amin. Kami percaya ya Tuhan. Kasih-Mu yang tiada berkesudahan dari dahulu kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Engkau tidak akan Tuhan lepaskan tangan-tangan kami ya Tuhan. Apa yang terbelenggu Tuhan Engkau sudah lepaskan Tuhan. Yes, dalam apa nama sakit Yesus. penyakit yang sudah diderita anak-anak-Mu, Engkau sudah sembuhkan malam ini. Kami percaya ya Tuhan. Ya Yesus. Tuhan maupun anak-anak-Mu yang tidak mendapat pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Tuhan yang lemah Engkau kuatkan ya Bapak. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan yang menjadi kekuatan buat hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan makanan kami bukan hanya makan Tuhan dengan
jasmani saja ya Tuhan kami boleh kenyang, tapi Tuhan kami lapar Tuhan, kami selalu Amin. merindukan Engkau. Kami Amin. Tuhan selalu Tuhan ingin berlindung kepadamu Ya Tuhan. Yesus. Karena Engkaulah perisai kami, Engkaulah benteng hidup kami, kekuatan kami. Amin. Bagi orang Tuhan tidak percaya mustahil, tapi bagi kami Tuhan, Engkau tidak ada satupun yang mustahil Tuhan. Yes. Tuhan, kami percaya Engkau berkuasa di atas kami ya Tuhan, berkuasa ya Tuhan. Engkau selalu melingkupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaan anak-Mu Tuhan. Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Mari Tuhan. Kemurahan-Mu, hamba mohon belas kasihan-Mu, Ya pertolongan-Mu. Yesus. Bukakanlah tingkap-tingkap langit Tuhan. Mari Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan akan Ya, Yesus. sempurna Tuhan bagi anak-Mu yang mengandalkan Engkau dan percaya. Karena kami percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Amin. Engkau tidak akan membiarkan kami ya Tuhan Ya. tergeletak ya Tuhan. Apapun Tuhan yang Amin. kami butuhkan, kami perlukan, Engkau sudah mencukupkan semuanya Ya, di dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan sekali lagi kami berdoa ya Tuhan. Buat Pastor John Sarbunan Tuhan, juga buat Bu Sinta dan anak-anaknya ya Tuhan, keluarganya semuanya, orang tuanya Bu Sinta Tuhan, mama papanya semua Engkau Ya, berikan Yesus. kekuatan dan kesehatan ya Tuhan yang daripada Engkau. Tuhan, apapun yang dibutuhkan, Engkau yang sudah mencukupkan. Kami yakin dan Ya, percaya Yesus. karena Engkau lah Yehova Jireh. Tuhan, Kau menyediakan segala keperluan dan kebutuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sangat percaya ya Tuhan. Kami Ya, menyerahkan Yesus. dan suci-sucinya anak-anaknya Pastor John semua. Ya, Engkau Tuhan. memberkati Pastor John, berikan kesehatan selalu, Amin. kekuatan juga buat Bu Sinta dan anak-anaknya. Engkau yang Tuhan selalu tutup bungkus dengan darah-Mu, jauhkanlah dari roh-roh jahat, kuasa-kuasa Ya, Yesus. kegelapan. Tuhan, Engkau tutup bungkus selalu dengan darah-Mu. Engkau pakai Pastor John tambah hari tambah. Tuhan, heran ya Tuhan. Amin. Dan Engkau I selalu receive. Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Karena kami tidak akan sendirian, karena kami Ya, mempunyai Yesus. Roh Kudus yang sudah Engkau Amin Tuhan Tuhan. berikan kepada kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami serahkan segala doa ini hanya di dalam nama satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Ong Kyo Kim dari Sidoarjo untuk Sama-sama, doa yang Pastor sangat John. indah. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Memberkati Ibu Ong Kyo Kim. Salam buat semua ya, Nathan dan Cecenya. terima Memberkati. kasih. Amin. Ya, Shalom Bu Kesia. Sudah Malam, bersama Bu dengan Kesia, kita Bu Kesia Pastor dari John, Hong Kong ya. ya. Puji Tuhan. Sudah buka kamera. Mantap Bu Kesia. Oke. Gimana Bu Kesia perjalanan? Beratna. Haleluya. Semua sehat ya. Ya, Amin. semua sehat ya semuanya. Ya, puji Tuhan. Ya, kembali kepada host kita malam ini Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Amen. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman yang sudah dibagikan melalui kita pada malam hari melalui Pastor John Sarbunan. Mengenai temanya itu masih ada penolong yang setia, yaitu melalui Roh Kudus. Ya, amin. Syukur Roh Kudus itu penolong buat kita. Kita harus lebih mengenal dan menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai kebenaran dan mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah firman ini kita tertatri di dalam hati kehidupan kita. Kita yakin percaya bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kita percaya ada penolong yang setia setiap hari dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Seperti contohnya ini Ibu Kesia Widican ini, dia lagi ada perjalanan, Pastor. Ya. Dari rumah sakit ya, jenguk neneknya. Oh ya, oke, Ya, kita doakan ya. Dia tadi ada di kereta, sekarang ada di bis dia. Roh Kudus menyertai dia. Amin, amin. Oh, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih Pastor John buat firman yang ditaburkan pada malam hari ini.
Biarlah terus menguatkan kita dimanapun kita berada. Kita percaya Roh Kudus tetap selalu ada buat kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Terima Amin. kasih kepada Ibu ADC yang sudah membacakan setiap ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu ADC. Juga kepada Ibu Magdalena yang tadi juga sudah membawakan doa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Ibu Ong Gyokim yang sudah juga berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ong Gyokim bersama anaknya yang ada. Terima kasih Haleluya. Pak Lukas. Ya, sama-sama Ibu Ong. Kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilakan Bapak Ponidi. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas telah diberikan kesempatan kepada saya untuk menaikkan doa profetik. Yes. Saatnya kita akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kota Kediri. Tuhan berkati Pak Jonathan dan Ibu Magdalena. Ya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Jonathan Ponidi yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati bersama Ibu Magdalena yang ada di Kediri. Haleluya. Kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Marlina, SPD dari Pekanbaru. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Ratna. Terima kasih Pak Lukas. Selamat malam. Ya, praise Baiklah, saudara-saudaraku, saya akan menyampaikan pengumuman pengumuman CLCC. Agak kesini sih gitu. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita yang dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC
0331268401 atau via rekening OVO Gereja Sel Sisi 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja Sel Sisi dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Amin. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadah Sel Sisi Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Ninik dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke lain-lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja Sel Sisi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 14 bulan 8 2023, Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. 23 bulan 8 2023, Nito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. 26 bulan 8 2023, Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja Sel Sisi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ratna Marlina, SPD dari Kota Pekanbaru. Tuhan berkati Ibu Ratna Marlina bersama Amin, keluarga Pak di sana. Amin. Amin. Salam ya buat semuanya. Amin. Oke. Terima kasih kepada Ibu Ratna Sama-sama. Marlina SPD yang sudah Sama-sama, Pak. membacakan Sama-sama. doa profetik. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati Ibu Ratna bersama keluarga Amin. besar sana. Ya. Amin. Terima kasih Ibu Ratna. Dan kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu doa berkat yang akan disampaikan Pastor John Sarbunan. Sebelumnya saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus sudah memimpin ibadah kita dari awal pertengahan hingga pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita percaya firman yang ditaburkan pada malam hari ini benar-benar menjadi kekuatan buat kita, menjadi penyemangat dalam kehidupan kita. Kita imani, yakin, percaya bahwa Roh Kudus itu ada dan selalu ada dimanapun, kemanapun kita berada. Roh Kudus itu selalu ada buat kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Sekali lagi saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan kembalikan kepada Ibu Koordinator yaitu Ibu Adece. Waktu dan kesempatan saya persilakan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Saya persilakan Ibu Adece. Ya, terima kasih Pak Lukas. Tapi sebelumnya kita mengucap syukur ya Bu Ong. Sehat ya Bu Ong? Bu Keisha Wilcan. Ya, sehat. Puji syukur Bu Adice. Kembali malam hari ini. Tetap semangat ya Bu Ong, Bu Keisha Wilcan. Ya, makasih Pak Adice. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan ya. Berkati ya. Lalu diberikan roh penolong sekaligus roh penghibur supaya kita tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Terima kasih Pak John untuk firman kebenarannya malam hari ini. Tuhan memberkati John. Dan terima kasih Bapak Lukas Krisnanto,
yang sudah memimpin kita sebagai host. Juga terima kasih kepada Ibu Ratna Marlina yang sudah menyampaikan pengumuman, dan juga Bapak Jonathan Ponidi yang sudah menaikkan doa profetik ya. Dan semua yang hadir malam hari ini tetap kuat, tetap percaya, dan tetap sukacita karena ada Roh Penghibur, Roh Penolong tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan saya kembalikan ke Pak Lukas untuk kita mau menerima berkat Tuhan lewat hambanya Pastor John. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Bu Adece buat sepatah dua katanya yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Adece bersama keluarga besar yang ada di Sidoarjo. Dan kita akan memasuki acara selanjutnya, itu doa berkat yang akan dinaikkan oleh Pastor John Sarbunan buat kita semua. Saya persilakan Pastor John. Amin. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Ibu Ong Giokim, Ibu Ratna Marlina, dalam nama Yesus. Ibu Adece, Pak Wongtir, semua yang hadir malam ini, Ibu Marta juga. Ibu Kesia, Wilichan, Ibu Magdalena, dalam nama Yesus. Juga Ibu Meliawati, Ibu Sinta. Tuhan sudah melihat apa yang sedang terjadi dengan kehidupanmu. Hari ini terimalah kuasa Tuhan sedang mengalir menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Supaya tubuhmu sehat, tubuhmu pulih, tubuhmu kuat. Untuk juga nenek yang Tuhan ditangani oleh Ibu Kesia. Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan selamatkan jiwanya dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Ibu Kesia, melayani dengan sepenuh hati dan percaya pertolongan berkat Tuhan mujizat ajaib sudah terjadi bagi Ibu Kesia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Untuk semua pria yang hadir malam ini, Pak Lukas, Pak Jonathan Ponidi, juga untuk Pak Wongtir, untuk hamba-Mu, Tuhan sudah melihat anak-anak kami James, Yohan, Tuhan melihat apa yang sedang terjadi dengan kehidupan-Mu. Percaya malam ini, oh Tuhan, kuasa Tuhan sedang bekerja. Kami doakan juga Om Manana di hari usia yang bertambah suntuk, Tuhan jamah dia, pulihkan, sembuhkan, sehatkan badannya, tubuhnya. Ibu Rosalin sembuh dalam nama Yesus. Oh, saat ini juga Ibu Ong Giokim, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Marta, engkau sembuh. Ibu dalam nama Yesus. Ibu Adece, engkau sembuh. Pak Wong, engkau sembuh. Ibu Ratna Marlina, engkau sembuh dalam nama Yesus. Hari ini juga kuasa Tuhan bekerja. Ibu Padarmawan, engkau sembuh. Tuhan pulihkan kesehatan anak-anakmu. Keuangan, ekonomi, bisnis mereka dipulihkan. Demikian juga dengan sahabat-sahabat terkasih kami yang tidak sempat hadir. Bila mana mereka sakit, sembuhkan Tuhan. Ibu Weli Hukum pun juga, Ibu Joyce Putirai, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Saya percaya mulai malam hari ini, keajaiban demi keajaiban Tuhan sudah mulai terjadi dari sekarang sampai kepada beberapa waktu ke depan. Engkau akan lihat mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, engkau akan lihat itu. Akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan aku percaya malam ini sudah ada kuasa Tuhan di tanganmu. Dan saat ini letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Engkau yang percaya sekarang, terimalah. Mengalirlah aliran kesembuhan, aliran mujizat, aliran kuasa Tuhan. Penolong yang lain yaitu Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kebenaran akan membebaskan engkau malam ini. Di dalam nama Yesus, percaya juga untuk apa yang ditangani oleh Pak Lukas yang dipercayakan semua akan berjalan baik, berjalan akan mulus. Dalam nama Yesus Tuhan lancarkan sehingga tidak ada hal yang membuat mengganjal, semuanya akan dibukakan Tuhan terus. Akan pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat bagi anak-anakmu. Berdoa juga buat anak-anak dari sahabat-sahabat terkasih, oh Tuhan, putra-putri mereka, Tuhan sertai dalam pekerjaan, dalam bisnis, karirnya, dalam nama Yesus. Berkati Nathan, berkati Cecenya, berkati semuanya. Tuhan lancarkan, mudahkan, tambahkan order omset dalam usaha mereka. Percaya malam ini Tuhan, anak-anakmu yang juga punya keturunan, Tuhan berkati mereka semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Percaya Tuhan mendengarkan doa di malam hari ini. Mari saudara, di hadapan Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Berkati kebaktian besok pagi, kebaktian besok malam, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini Tuhan berkati kebaktian ini. Dalam nama Yesus, semuanya percaya. Mari sama-sama kita katakan Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua.
Tuhan Yesus Terima Sama-sama, berkati. sampai kita ketemu lagi ya. Ya, God kita Om ya. Yokim, terima kasih. Ratna, Bu ya. Yokim, sehat Ya, selalu. Pak Lukas, Bu Kesia, Tuhan Amin. berkati semua. Amin. Pak Wangtir, Tuhan berkati Pak Wangtir, Pak Lukas, Bu Pak Om Yoki, Bu Adece, Bu Wangtir, Ratna Marlina, Pak Pak Cici, John, teman-teman semua, terima Tuhan kasih. berkati ya. ya. Amin. Amin. Jadi supaya teman-teman yang